Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di Pujungan Investigasi. Di video gua kali ini, gua akan membahas sebuah kasus yang baru saja terjadi, tepatnya di tanggal 31 Mei di tahun 2025 di Kota Banyuwangi di Jawa Timur. Dan kasus ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang, nih gua hampir mau ketawa nih soalnya. Yang ngelakuin ini adalah seorang anak muda yang masih pacaran dan dia membunuh seorang pemuda juga ya, yang menghina pacarnya pas lagi live TikTok. Nah, jadi entah apa gitu ya yang bikin dia emosi sekali sampai harus membunuh. Karena menurut pengakuan dia ya, atau pengakuan para saksi, si korban ini mengata-ngatai fisik dari pacarnya pelaku ini ya, yang lagi live TikTok ini ya. Katanya dihina gitu fisiknya. Nah, gue juga kurang tahu sedetail apa penghinaan dia. Kalau kalian tahu, kalian bisa taruh di kolom komentar ya, kata-katanya dia apa sih yang bikin sakit hati. Ya, kalau gue sih sebenarnya ya, kalau dipikir secara akal sehat gitu ya, kayaknya kalau kita cuma dihina secara fisik atau gimana, apalagi yang ngina itu netizen yang cuma sekedar lewat, cuma buat komen doang sih, kayaknya nggak terlalu sakit hati ya. Beda kalau dia udah menyerang keluarga kita, atau anak-anak kita, atau orang tua kita, dan selalu berulang-ulang dia menyerang. Nah, oke lah ya, kita bisa sakit hati dan nggak sampai bunuh juga kali ya. Ya paling kita laporan ke polisi. Kalau nggak kita ketemu sama orangnya, kita akan ngobrol kenapa seperti itu, masalahnya apa. Udah selesai. Bukan cara nusuk membunuh seperti ini ya. Nah, oke, di sini di depan laptop gua udah gua buka ya soal berita ini. Jadi ada seorang pemuda berinisial W, umur 20 tahun, asal Kecamatan Cluring, Banyuwangi. Dia tewas dianiaya oleh KD, ini inisial dia ya, umurnya 22 tahun, warga desa Ringginagung, Kecamatan Pesanggaran. Peristiwa ini terjadi di warung es teler. Nah, berarti ini peristiwanya banyak yang lihat ya, karena ini di warung. Dan itu terjadi pada tanggal 31 bulan 5 atau bulan lalu ya. Ini kan sekarang gua lagi di bulan Juni ya. Dan terjadi di jam 22 atau jam 10 malam. Dan gua juga bingung, kok dia tahu ya yang komen ini sekarang berada di tempat jual es ya. Misalnya kalau gua live nih ya, live TikTok atau live YouTube atau Facebook gitu kan, ada yang komen gitu kan yang bikin gua sedikit kesel, sakit hati. Mungkin gua akan cari waktu dulu kan untuk tahu ini siapa orangnya gitu kan. Tapi kok ini cepat sekali ya. Dia tahu siapa yang komen, dia tahu posisi dia lagi di warung es gitu ya, dan langsung dibunuh gitu kan. Ini secara investigasi versi gua ya. Kemungkinan mungkin si korban itu udah kenal dengan ini nih yang live. Entah mungkin si wanita atau si pria yang membunuh dia ya. Kemungkinan ya. Atau mungkin juga sekarang kan canggih ya teknologi ya. Jadi dia tahu ya bisa melacak akun dari yang komen ini, dilacak langsung sama dia. Mungkin dia punya kelebihan seperti itu. Tahu gimana cara melacak orangnya dan langsung ketemu di warung es ya, warung es. Ini tadi gua baca di laptop gua, es teler di desa Purwodadi di Kecamatan Gambiran. Nah, penganiayaan ini tuh dilakukan sama si ini ya, si inisial KD itu. Dia menggunakan senjata seperti pisau berbentuk melengkung atau yang biasa disebut karambit. Dan senjata itu dia tusukkan ke bagian dada dan mengakibatkan luka yang lebar di
tubuh dari korban sehingga korban kehabisan darah dan tidak terselamatkan lagi. Dan akhirnya si pelaku ini berhasil ditangkap oleh Polres di Banyuwangi ini ya. Nah, sepertinya kejadiannya sangat singkat sekali, tanpa ada pikir panjang, tanpa ada kompromi apa-apa. Ini si pelaku langsung datang untuk menghabisi si korban ini ya. Karena dia udah mempersiapkan senjata, kemudian dia udah ada niat di hatinya. Ini kemungkinan besar kasus ini adalah pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana itu bahaya sekali ya untuk hukumnya. Bisa dikenakan pasal berlapis, bahkan bisa kena juga hukuman mati atau seumur hidup. Nanti dilihat lagi kan sejauh mana kasus ini. Kalau emang udah terlalu kebangetan, ini mungkin bisa dialihkan ke hukuman yang berat ya, hukuman seumur hidup atau hukuman mati gitu ya. Dan kemudian kekasihnya juga diminta keterangan bersama dengan 8 saksi lainnya. Itu dipanggil juga dipanggil juga oleh pihak kepolisian untuk mereka ditanyai keterangan mengenai hal ini. Nah, ini gue juga ada indikasi apakah saat live itu si pria ini ya, si pelaku itu juga dia menonton live kekasihnya gitu ya. Jadi pacarnya lagi live TikTok itu, apa dia nonton? Jadi dia baca di situ kalau ada yang menghina kekasihnya, langsung dia kejarkan siapa pelakunya. Atau si wanita ini sedikit ibaratnya ya, yang namanya perempuan kalau kena sesuatu masalah gitu langsung curhat ke pasangan gitu ya. Atau dia ngelaporin ke kekasihnya kalau dia menerima perlakuan yang kurang baik ketika live. Mungkin dia screenshot gitu kan bukti omongan yang dianggapnya kurang enak di hatinya, ditujukin kepada pacarnya sehingga pacarnya emosi. Atau mungkin dia juga selagi dia tunjukin mungkin ada kata-kata yang membuat pacarnya ini semakin emosi gitu ya. Atau mungkin dia pas dia ngelaporin ke pacarnya dia bilang, wah ini udah udah ngina fisik nih, gua malu, gua sangat-sangat sedih, gua ini tolong dong lu datengin dia, samperin dia, kasih pelajaran. Siapa tahu kan, atau enggak lu cari dia deh, gua nggak mau tahu, pokoknya lu harus cari dia supaya ini dikasih pelajaran nih orang ini nih. Nah, siapa tahu seperti itu kan, yang membuat yang namanya laki-laki ya, kalau udah digituin sama perempuan kan emosi tambah menyala ya. Apalagi ini kayaknya dia cinta mati dengan si perempuan ini ya. Tapi kasihan, sekarang dia udah dibui di penjara dan ini hukumannya nggak ringan. Kemungkinan besar nanti ya si wanita kalau nggak diproses atau nggak ditangkap ya bisa-bisa si wanita akan nikah dengan pria lain ya, sementara dia ya udah kering di penjara karena dia akan lama sekali ya untuk bebas dari penjara. Karena ini kena kasus yang sangat-sangat berat ya, karena pembunuhan dan terindikasi ini pembunuhan berencana. Nah, jadi buat kalian, kalau kalian sakit hati atau marah atau kecewa dengan seseorang, pikirkan dulu deh. Karena zaman sekarang ini zamannya udah canggih. Kalian bunuh orang, kalian mencuri, merampok, itu gampang sekarang untuk dilacak oleh teknologi ya. Dan polisi pun punya teknik tertentu untuk melacak kalian. Jadi sekarang polisi udah pinter-pinter semua, gampang lacak kalian kalau kalian melakukan kejahatan. Nah seperti ini nih, dia nggak mikir kali ya kalau dia membunuh, apalagi membunuhnya itu di tempat yang terbuka ya, di tempat orang jual es teler ya tadi ya. Itu apa dia nggak mikir, nanti banyak saksi yang melihat. Kemudian kalau dia membunuh, apa yang dia akan alami, apa yang dia hadapi, apakah dengan dia membunuh itu membuat dia merasa senang, puas, lega, dan apakah hal ini bisa membuat dia akan selalu bersama dengan wanitanya atau dengan pacarnya? Kan enggak, kalau dia membunuh kan otomatis dia akan masuk penjara. Nah itu kan tidak memperbaiki keadaan ya, malah merugikan dirinya sendiri, membuat dia ya tidak bisa lagi merasakan kebebasan atau tidak bisa lagi merasakan kebersamaan dengan kekasihnya, karena udah beda beda tempat. Kekasihnya di rumah, dianya di
dibui. Tetapi ini masih di itu lagi ya, masih dicari lagi, didalami lagi apakah memang motifnya cuman sekedar dendam atau mungkin ada motif yang lain. Karena yang tadi gue bilang, kok cepat banget ya kejadiannya, dia live langsung ketemu siapa yang komen langsung dibunuh gitu kan. Dan apakah emosinya setinggi itu sampai dia harus membunuh gitu kan? Ya itu yang tadi gue bilang, apa ada peran dari kekasihnya atau wanitanya ini ya yang memprovokator ya, memprovokator kali ya, memprovokator pacarnya untuk membunuh pelaku ini gitu kan, sehingga terjadi peristiwa yang mengerikan seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya kalau dari gua ya, kayaknya ini untuk kasus seperti ini lebih ke kasus bocah kali ya. Kenapa gue bilang kasus bocah? Karena ini adalah kasus yang tidak dipikirkan secara matang sebelum melakukan. Kemudian ini kesannya ini udah mau jadi pahlawan dia kan, pahlawan kesiangan. Jadi mau nolong, bukan mau nolong, mau jadi superhero depan kekasihnya, malah berujung dia masuk dibui gitu. Dan ini udah jelas kasus ini murni ya terjadi karena hanya sakit hati semata. Dan yang jadi unik dari kasus ini adalah ini kasus pembunuhan yang bisa dikatakan cukup cepat terjadi ya. Jadi live di komen negatif langsung dibunuh gitu cepat ya. Karena beberapa artis selebritis gitu ya, kadang kalau mereka live atau mereka bikin status atau bikin story gitu, ada beberapa orang yang nggak suka komen kata-katanya kasar dan gimana gitu, itu paling berujungnya ya cuma ditangkap polisi gitu kan, ditangkap polisi atau enggak klarifikasi, minta maaf, damai, selesai gitu kan, dan tidak ada bunuh-membunuh di situ kan. Tapi ini kayaknya sakit hatinya parah banget ya sampai harus membunuh gitu kan. Dan yang itu tadi gue bilang, gue nggak tahu ini seperti apa komentarnya sehingga membuat dia sakit hati kepada orang ini. Jadi buat kalian yang tahu gimana komentarnya si pelaku ini ngomongnya apa gitu kan, bisa kasih ke gue linknya ya, kalau ada link videonya atau enggak kata-katanya apa gitu kan. Di sini sih katanya menghina fisiknya ya. Ya fisik dihina gimana ya? Hanya orang yang tidak memiliki kedewasaan, hanya orang yang tidak mau rendah hati, yang disinggung fisik dia akan marah. Menurut gua itu ya. Oke, demikian investigasi kita mengenai kasus pembunuhan TikToker ya. Pembunuhan TikToker. Kasus pembunuhan yang terjadi di Banyuwangi karena ini nih, saat live TikTok itu ada yang komen negatif dan pelakunya si kekasihnya ini ya, kekasih yang live ini membunuh korban yang memberi komen yang negatif di saat live gitu ya. Jadi seperti itu yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai investigasi kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa di investigasi mengenai kasus-kasus yang lainnya. Tetap dukung channel gua ya, channel Pujungan. Gua akan kembali dan see you, bye.